Halo, assalamualaikum, selamat pagi pemirsa Bengkel Nekat. Nah, kali ini saya akan ulas kembali mengenai salah satu trouble di mobil Avanza tahun 2014. Sebenarnya trouble seperti ini saya udah menjumpai beberapa kali. Rata-rata si konsumen berpikir harus turun mesin karena oli nggak naik dan bunyi mesin kasar. Sebenarnya oli nggak naik dan bunyi mesin kasar itu belum tentu turun mesin, tapi bisa dilakukan pengecekan yang lebih ringan terlebih dahulu. Nemui beberapa kasus mobil-mobil zaman sekarang yang disarankan penggantian olinya 10.000 km. Ternyata saya menemui beberapa kasus mesinnya berkerak. Jadi pada saat ada bunyi aneh, oli kadang-kadang nggak naik, indikator olinya kadang menyala, kadang tidak, berkedip-kedip. Nah itu jangan langsung vonis turun mesin. Memang suara mesin kasar, tapi kita harus analisis lebih teliti lagi untuk menghindari biaya yang membengkak dan pengerjaan yang di luar pengerjaan yang tidak tepat. Maksudnya mengerjakan sesuatu yang melebihi apa yang dibutuhkan oleh kendaraan ini. Jika mesin tidak mesti turun mesin, kita jangan lakukan turun mesin karena biayanya akan berbeda jauh sekali. Ini dapat bocoran informasi sudah diestimasi diperkirakan perbaikan di atas 10 juta, dibintai turun mesin karena lampu oli menyala, kadang nyala kadang mati, suara mesin kasar. Akhirnya mobil ditowing ke bengkel kami, Bengkel Nekat. Nah, saya lakukan pengecekan dulu karena pernah menemui beberapa kasus seperti ini. Saya nggak vonis langsung turun mesin. Saya periksa dulu saluran-saluran oli, bak olinya, pompa olinya, strainernya, lalu pengatur tekanan oli di dalam blok olinya. Nah itu jika itu kotor atau tersumbat itu membuat oli tidak lancar, tidak terhisap dengan bagus. Jadi kita bersihkan dulu di situ. Biasanya kasus seperti ini bisa selesai. Ciri utama dari mampetnya saluran oli itu yang masih bisa diperbaiki, dibersihkan tanpa dilakukan turun mesin adalah nanti diperiksa di dalam bak olinya pada saat terbuka itu banyak serpihan logam atau tidak. Kalau di bak olinya tidak ada serpihan logam, hanya sedikit kecil saja, itu saya jamin nggak usah turun mesin. Tapi kalau di bak oli udah ada serpihan logam, berarti itu harus eksekusi turun mesin. Nah inilah keputusan pertama kita, yaitu membongkar bak oli dulu. Untuk itu kita saksikan langkah-langkah pengerjaannya seperti ini. Sebelum dibersihkan nih kayak gini keraknya, tuh pompanya kayak gitu. Bak oli ini front case nya, ini bak olinya, ini pompanya. Ini setelah dibersihkan hasilnya seperti ini. Nih setelah dibersihkan semuanya, filter olinya meskipun baru isinya kotoran lagi tuh, jadi diganti lagi yang original. Ini salah satu kekurangan Avanza, yaitu banyak ditemui lampu indikator oli sering menyala-nyala dan oli nggak naik, mesin akhirnya berisik. Ini kemungkinan besar dari sini nih, kotoran sudah menumpuk di sini ya. Udah dibersihkan nih, tadinya kotor sekali. Nah lalu ini permukaan strainernya terlalu kecil. Jadi mobil-mobil zaman dulu yang strainernya gede jarang sekali kasus nyala mati meskipun oli cukup. Tapi ini banyak ditemui kasus Avanza sering nyala mati lampu indikator olinya, hanya karena kotorannya mudah menumpuk di sini karena volumenya sangat kecil. Kotoran numpuk sedikit udah ketutup, jadi daya hisap olinya rendah. Begitu. Lihat perbandingan mobil-mobil lain. Ini saya ambil contoh mobil Gelen kalau nggak salah, ini mobil Mitsubishi. Ini udah beda banget volumenya. Jadi isapan olinya, saringannya, permukaannya lebih banyak. Jadi lebih terhindar dari mampetnya strainer ini, sehingga tekanan oli, hisapan oli bisa maksimal. Nah untuk memperbesar permukaannya kita akali aja nih. Ini kan kecil, kita gerida aja ininya nih, kita buang sehingga kotoran tidak cenderung menumpuk di dalam sini. Ini mengakibatkan banyak kasus
olinya nggak terhisap ya saudara. Ini jangan bilang siapa-siapa, ini trik bengkel nekat kita nih. Ininya kita gerinda, kita buang. Toh mobil lama juga tuh, lihat mobil Lancer, Galen pada kosong begini, nggak ada platnya. Ini cenderung menumpuk kotoran di sini nih, di bagian dalam. Itu akan mempermudah proses penyumbatan. Nah, ini setelah kita gerinda lumayan lah membuat lubangnya menjadi besar, dengan harapan kotoran tidak terkonsentrasi di lingkaran yang kecil ini sehingga bisa menyebar. Ini memperpanjang umur dari penyumbatan. Itu harapan kita. Oke, kita lanjut dirakit. Yang perlu diperhatikan adalah ini kalau saya menggunakan o-ring yang tipis, karena kita punya o-ring set, pakai yang tipis banget biar tidak hanya mengandalkan sealer ininya. Pakai o-ring yang tipis. Nanti dipakai lem iPhone. Nah, o-ringnya diputus biar bisa disambungkan nanti, karena nggak ada ukuran. Kalau ukurannya yang pas lingkaran nanti terlalu tebal. Jadi kita yang tipis biar nggak terlalu tebal. Jadi nanti pada saat dipasang tidak. Nah, pemasangan o-ring ini dengan tujuan agar meminimalisir kebocoran pada saat hisapan. Jadi yang dihisap oleh pompa oli benar-benar terhisap dengan baik. Tuh, nanti kita sambung separuhnya pakai o-ring yang satunya. Jadi o-ringnya kita ngambil dua nih. Oke. Garing deh. Kurang garing. Untuk proses bongkar pasang bak oli, biasanya kawan-kawan mekanik menurunkan transmisinya atau didorong transmisinya ke belakang itu memang sangat sulit. Tapi ini saya kali ini menggunakan trik baru, yaitu cross member bagian depannya dicopot bautnya 1, 2, 3, 4 sama dudukan steering racknya, sehingga cross member bisa turun dan oil carter bisa dilepas dengan mudah, nggak usah nurunin transmisi. Ini sekedar informasi buat kawan-kawan teknisi, barangkali yang sering kerabotan harus nurunin transmisi. Nah, ini o-ring udah disambung nih. Lalu pasang sealernya tipis aja, diusahakan jangan terlalu tebal, nanti takut sealernya kesedot oleh pompa lalu menyumbat saluran pelumasan. Ngancing supaya enggak lepas. Ini ngancing aja, hanya sekedar ngancing o-ring. Tidak lupa, nah ini nih o-ring ini juga harus yang tebal, jadi sehingga benar-benar menghindari kebocoran hisapan oli. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan hal seperti ini, padahal ini hal penting dengan tujuan penghisapan oli bagus, jadi lebih detail. Nah, hati-hati masukkan. Sekarang karena permukaannya terlalu sempit, kalau masih menggunakan corong itu kemungkinan cepat kotor, cepat mampet. Ini enggak.
siap proses perakitan. Sealer dipasang tipis, lalu di bloknya juga dipasang tipis. Nah, kenapa kita nggak bongkar transmisi? Karena mesinnya juga ditahan. Tuh lihat, mesinnya ditahan, ditarik ke atas. Nah, jadi mesinnya lebih nongak. Ini mesin tarik ke atas, cross member diturunin. Jadi posisi itunya lapang mesinnya. Tuh gampang sekali masukinnya ya, karena cross member turun, steering rack diketurunin, terotnya dilepas satu, lega, nggak usah buka transmisi. Kalau buka transmisi lama. Tidak lupa untuk kasus seperti ini filter oli diganti, juga rumah filter olinya diganti, dibongkar lalu diganti o-ringnya, o-ring rumah filter oli ya sekalian. Nah, ikat yang dari takelnya udah dilepas, tapi dengan cara bawahnya didongkrak dulu pulinya. Dongkrak, dilepas, lalu turun nanti pelan-pelan. Gitu saudara. Jangan lupa dudukan transmisi juga waktu mau proses lepas diangkat ya, dilepas bautnya sehingga bisa buat angkat dudukan transmisinya. Angkat. Nah, ini setelah mau turun semua nanti dipasang lagi dudukan transmisinya bautnya. Semalam di lembur dicoba 25 km aman oli. Setelah dilakukan pembersihan tahap kedua, hari ini akan coba masuk tol. Kalau memang oke, mau saya antarkan sekalian. Suara mesin udah sangat halus, oli cukup, kemarin cuma nambah 1 liter, air aman.